Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Ya, sebelumnya izin share terlebih dahulu, ya, di mana materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang yang kita bahas itu tentang kriptografi modern, ya, yaitu tentang kode ASCII, bagaimana konversi bilangan, ya. Baru kita bahas sedikit tentang kriptografi modern simetris dan asimetris. Ya. Jadi kita lihat di sini, kriptografi modern itu adalah kriptografi yang dibuat atas dasar gagasan dari kriptografi klasik yang seperti kemarin kita sudah bahas. Kita tahu bahwa kriptografi klasik adalah seni untuk merubah dari data yang tidak kita atau dari informasi yang asli menjadi data yang tidak diketahui orang lain. Ya. Dengan metodenya yaitu menggunakan media bisa batu, bisa kertas, ya, bisa merupakan benda-benda lain, bambu dan sebagainya. Nah, pada kriptografi modern itu dikembangkan berdasarkan teori matematik dan aplikasi komputer, ya. Nah, di mana algoritma kriptografi modern dirancang untuk ketahanan komputasional secara kompleks sehingga akan menjadi sulit untuk dipecahkan teks sandinya, ya, bila kita tidak tahu kuncinya. Kan gitu ya. Kemarin kan sudah kita bahas nih kriptografi klasik kan. Berarti ada plain text, ada ciphertext, ya. Di mana metode yang kita gunakan di klasik yaitu dengan menggunakan alat tadi atau menggunakan alfabet. Kan gitu ya. Sehingga kalau saya ambil contoh seperti di klasik adalah sesar. Sesar itu kuncinya adalah maju, drap, langkah kuda, maju, drap, 3 langkah kuda. Kan gitu ya. Berarti kita gunakan dengan algoritmanya dari A, maju 3 langkahnya. A, B, C, D. Jadi plain text-nya A, maka ciphertext-nya adalah, untuk A itu adalah D. Sehingga kan itu akan sangat mudah sekali. Nah, di sini di kriptografi modern itu digunakan teori matematik dan aplikasi komputer yaitu untuk supaya susah, ya, menjadi lebih sulit untuk didobrak, ya, atau untuk dilihat oleh para orang yang tidak berhak untuk mengetahui informasi tersebut, ya. Nah, penggunaan aplikasi komputer dalam kriptografi itu digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Tentunya karena di komputer maka dia menggunakan atau berbasis bit, ya. Bagaimana proses enkripsi dengan bit, bagaimana deskripsi dengan menggunakan bit. Nah, ini bagaimana prosesnya. Itu digunakan dengan menggunakan algoritma menggunakan bit-bit data. Sehingga data terenkapsulasi dalam bentuk bit digital, ya, yang komputasi digital itu diimplementasikan dalam bentuk 0 dan 1. Implementasi 0 dan 1 yang kita tahu. Si komputer kan nggak tahu itu 0 apa 1. Si komputer itu tahunya adalah bagaimana frekuensinya, bagaimana voltasenya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat si komputer ini kan bekerja berdasarkan arus data atau maaf berdasarkan arus listrik. Masih ingat ya di dalam fisika dulu masih ingat rumus Firth, voltase, ya, sama dengan atau tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Jadi voltasenya. Komputer kita bekerja dengan 5 voltase. Sementara satu daya di Indonesia menggunakan 220 voltase. Sehingga nggak mungkin
mungkin ya dari power supply itu langsung masuk 220 ke langsung ke komputer kita, nggak mungkin. Kenapa? Akan rusak, meledak. Oleh karena itu, Anda bisa lihat di laptop Anda di kabelnya itu ada kotak-kotak, itu adalah adaptor. Adaptor yang menyaring apa namanya voltase rumah kita biar biasa dimasukin ke dalam komputer kita menjadi 5 voltase. Itu adanya adaptor. Tapi kalau misalnya Anda baca di dalam adaptornya itu, kalau dibaca ada yang 7, 9, 12, 24. Ya. Kenapa? Yang kita gunakan kan cuma 5. Nah itu tadi, biasanya sudah ada biasnya. Misalnya jadi arus bocor gitu ya. Kalau kita bicara tentang di dalam bentuk elektroniknya, ya elektronnya nih. Maka di situ pada saat kalau dimasukkan dalam adapternya 5, bisa saja pada saat kita colok di dalam komputer kita yang nggak masuk arus menjadi 5, bisa jadi 4. Akhirnya komputer kita nggak ngangkat. Ya. Oleh karena itu dimasukinlah 7. 7 ya dikeluarkannya 7, tapi yang masuk komputer kita 5, biasnya menjadi 2. Begitu juga kalau 12, 24 ya dan sebagainya. Nah, begitu masuk di sini arus 5 voltase, berarti arus 0 sampai 5 voltase ya. Nah, ini implementasinya itu adalah bagaimana arus tadi berjalan atau voltase yang masuk ke dalam komputer kita ya. Jadi kalau misalkan komputer kita menerima catu dayanya itu antara 0 sampai 2,5 gitu ya, maka dia asumsikan low, artinya 0. Ya. Di dalam eh, implementasi kita itu 0. Ya. Kalau lewat dari 2,5 voltase sampai 5, itu asumsinya 1. Misalkan pada saat kita ngetik nih, ngetik angka B gitu kan. Nah, B itu apakah komputer nulis B? Enggak. B yang kita pencet itu bekerjanya berdasarkan voltase tadi. Ya, berapa B itu? 0110 dan sebagainya berapa? Nah, itu yang dimasukkan dengan arus tadi. Sehingga pada saat ditampilkan di monitor yang kita ketik, dikembalikan lagi di dalam bentuk yang kita pencet B. Itu kan terjadi konversi, ya, konversi data, ya. Nah, supaya lebih mudah tadi urusan yang namanya voltase tadi dalam implementasi kita di dalam bentuk 0 dan 1. Yang kita kenal ini adalah kita sebut sebagai biner, ya. Nah, yang gambar 01 yang kita umpamakan itu tadi itu bisa dalam bentuk gambar, untuk teks, untuk musik kan gitu ya. Komputer kita bisa ya. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan bahas ya, bagaimana implementasi kode data ya, khususnya dalam kriptografi. Nah, kode data yang kita bahas adalah menggunakan ASCII, American Standard Course Interchange International. Ya. Dan itu yang akan kita bahas. Tapi saat ini kita masih pakai ASCII enggak, kita sudah pakai Unicode. Kenapa? Karena banyak sekali sudah apa namanya tambahan informasi. Kalau dulu kita kan hanya menggunakan angka, lalu menggunakan huruf gitu ya. Sekarang emang enggak, ada emotnya tuh ya, yang senyum. Ya, itu kan harus diinterpretasikan di dalam bentuk 0 dan 1. Itu dalam Unicode. Yang kita bahas ada ini adalah ASCII, American Standard Codes Interchange International. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam kode ASCII, ya, di sini Ibu akan memberitahukan dulu bahwa di dalam bentuk kriptografi modern itu banyak bentuknya ya. Ada bentuk block cipher, ada stream cipher, ada hash function ya, dan lain-lain sampai RSA. Nah, itu kita akan bahas nanti. Ya. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana penggunaan ASCII di dalam kriptografi modern. Ya. Nah, ASCII, American Standard Codes Interchange International, merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf
dan simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili angka dan huruf simbol-simbol pada komputer. Ya, jadi digunakan untuk komputer. Kode ASCII yang kita bahas ini menggunakan bit biner 8 bit. Menggunakan 8 bit. Ya. Kalau misalnya Anda tanya, Bu, komputer saya kan nggak 8 bit. Komputer saya sudah 256, udah 512 atau 1024. Iya, tapi kalau dalam pembelajaran itu kan akan banyak menggunakan big datanya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini supaya Anda paham ya bagaimana penggunaan bit data di dalam eh, keamanan informasi, kita hanya menggunakan 8 bit supaya Anda mudah memahaminya. Oke? Pada saat kita menggunakan ASCII, maka ada yang harus kita tahu. Kode ASCII katakanlah kita akan menulis huruf A kapital. Kode ASCII-nya berapa? Gitu ya. Nah, di dalam kode ASCII-nya inilah kita bermain. Kode ASCII untuk A di dalam desimalnya itu adalah 65 desimalnya. Huruf A, jadi kita lihat di sini, huruf A itu kode ASCII-nya 65. Nah, nih. Ya. Kode ASCII untuk huruf A adalah 65. Kode ASCII untuk, jadi A besar ataupun A kecil beda ya kodenya. Nah ini berdasarkan. Nah di sini Ibu berikan tabelnya ya kode ASCII-nya. Lalu kita lihat di sini. Bagaimana sih konversinya? Pada saat kita mengetik huruf A ya, si komputer itu gimana merubah ke dalam bit binernya. Jadi konversi bilangan. Ya kan? Biner itu sebuah bilangan. Jadi konversi bilangan, kita tahu bilangan yang kita kenal adalah desimal. Desimal yang mempunyai 10 bentuk. Ya kan? 1 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 bentuk. Lalu itu yang kita kenal. Si komputer mengenalnya adalah bilangan biner 0 dan 1. Ya, 0 dan 1 sebagai interpretasi daripada tadi tegangannya 0 sampai 2,5 atau 2,5 sampai 5 volt. Nah, untuk memudahkan pembacaannya, maka digunakanlah ada bilangan yang kita kenal dengan oktadesimal dan heksadesimal. Oktadesimal mempunyai okta 8 bentuk. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu untuk oktadesimal. Dan heksadesimal mempunyai bentuk itu 16. Mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 15. Jadi 0 sampai 15. Itu heksadesimal. Lalu bagaimana kita mengkonversikannya, Bu? Misalnya ya, konversi bilangan desimal ke biner, konversi bilangan desimal ke okta, konversi bilangan desimal ke heksa, itu dibagi sesuai bentuk banyaknya bilangan itu sendiri. Misalnya desimal. Bilangan desimal 65. Ke binernya, biner itu 2. Jadi 65 dibagi 2. Lalu hasilnya berapa? 65 dibagi 2 yaitu 32 ya. 32 sisa 1. 32 dibagi 2 lagi. Ya, terus sampai nggak bisa lagi. Sehingga 65 huruf A bilangan desimalnya 65 dirubah ke menjadi biner, dibagi-bagi 2 itu hasilnya adalah 1,0000001. Jadi dari desimal ke biner, B itu 2, ya, mempunyai 2 bentuk, maka bilangan desimalnya dibagi dengan 2. Secara terus-menerus sampai habis, yang diambil bilangan binernya adalah sisa pembagiannya. Itu sebagai bilangan biner. Begitu juga dengan oktadesimal. Oktadesimal tadi mempunyai 8 bentuk, berarti 65 dibagi 8. 65 dibagi 8. Berapa? Sampai habis. Ya. 65 dibagi 8. 65 dibagi 8 adalah 8. Sisanya 1.
Ya kan? 8 dibagi 8, 1, sisa 0. Sehingga desimal 65, oktadesimalnya itu dibagi 8 sampai habis, yaitu 101. Itu adalah bilangan oktanya. Begitu juga dengan heksadesimal. Heksadesimal mempunyai 16 bentuk. Berarti 65 desimal untuk ke heksa dibagi 6, 16. Ya, dibagi 16. Ya, berapa hasilnya? 65 dibagi 16. 4, sisa 1. 4 dibagi 16 bisa nggak? Nggak ada, sudah habis. Berarti 41. Jadi bilangan desimal 65 ke heksadesimalnya adalah 41. Karena secara dibagi terus. Ya. Kalau tadi dari desimal ke biner, ke okta, ke heksa dibagi 2, maka bilangan heksa, ya, konversi ke desimal, okta ke desimal, dan biner itu konversi ke desimal, itu tentu kebalikannya. Kalau tadi dibagi maka harus dikali. Hanya saja di sini yang membedakan, kita harus mengerti tentang bit binernya. Bagaimana juga konversi bilangan dari oktadesimal langsung ke heksadesimal tanpa melalui desimal. Bisa juga dia langsung. Ya, untuk lebih jelasnya itu akan sudah dibahas dulu ya. Kita sudah bahas pada mata kuliah pengantar informatika. Ya, Anda bisa lagi membuka link YouTube-nya. Ini dia link YouTube-nya. Silakan Anda buka lagi untuk lebih memahami. Kembali lagi kepada kriptografi modern, bagaimana bit data dalam pengkodean data ini dalam keamanan data. Ya karena kita lihat bahwa rangkaian bit-bit data digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Jadi sangat berpengaruh rangkaian bit data. Konversi bilangan ini berarti harus dipahami. Oke? Kita lanjut, kita lihat di sini contohnya. Misalkan kita mengirimkan data. Ya, data asli yang kita kenal dengan plain text. Ya, katakanlah kita mengirim data, datanya itu adalah hari ini. Nah, supaya kita terenkapsulasi daripada orang-orang yang tidak berhak, maka kita harus lakukan enkripsi. Kan gitu ya? Supaya pada saat pengiriman tidak ada hacker yang ngambil. Tidak ada hacker yang bisa membuka enkapsulasi kita. Nah, langkah awalnya adalah plain text kita konversikan ke dalam biner. Ya, siapa yang ngerjain? Ya si komputer. Tapi dalam implementasinya kita kerjakan. Kita cek hari ini. H di dalam tabel ASCII, H itu adalah, kita lihat di sini, untuk heksanya adalah 48. Nah, jadi dirubah dulu ke dalam biner. Nah, ini binernya. 48 itu biner heksanya adalah 01001000 dan seterusnya. Ya, begitu juga spasi nih. Hari spasi ini. Nah, ini spasi. Spasi heksanya adalah 20. Nah, ini dia. 001000. Ya, tadi kita menggunakan 8 bit. Nah, ini dia. Nah, ya. Setelah kita lakukan konversi ke dalam plain text-nya itu ke dalam bit biner, lalu kita lihat di sini. Ya. Kita lihat untuk algoritma enkripsi dan deskripsi secara modern. Algoritma enkripsi dan deskripsi secara modern itu rumusnya pada saat kita melakukan enkripsi, algoritmanya ini. Ciphertext itu sama dengan plain text XOR dengan kunci. Ya. Tadi sudah kita jelas bahwa kita menggunakan kunci baik secara simetris maupun secara asimetris. Begitu juga proses deskripsi. Proses deskripsi yang kita carinya kan plain text-nya tuh. Jadi plain text sama dengan ciphertext, XOR dengan kunci. Bagaimana kalau kita lihat tentang XOR ini? Ya, kita lihat lagi dalil pada XOR. Ya, kita lihat di sini. Operator XOR dioperasikan pada dua bilangan bit dengan aturan seperti ini. 0 XOR
0, maka hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 XOR 0 hasilnya 1. Dan 1 XOR 1 hasilnya 0. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita analisis, kita lihat ya, bahwa apabila dua inputan sama, baik 0 sama 0 atau 1 sama 1, maka hasilnya akan 0. Tapi apabila dua inputan itu berbeda, 0 XOR 1 atau 1 XOR 0, hasilnya akan 1. Itu yang perlu Anda pahami. Oke? Jadi kembali lagi di dalam pengkodean data, ya, pengkodean data untuk enkripsi dan deskripsi. Tadi ya, kita lihat di sini. Kalau data yang dikirim hari ini, tadi sudah kita rubah ke dalam bit binernya, dan kuncinya adalah E, maka kuncinya ini pun kita harus konversikan ke dalam bilangan biner. Nah ini dia, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Baru kita lakukan ciphertext, data dikirim hari ini. Ya, lalu kita lakukan enkripsi. Enkripsi itu adalah untuk merubah menjadi ciphertext, di mana kita lihat rumusnya adalah ciphertext sama dengan plaintext XOR dengan K. Nah, ini harus kita ingat nih rumusnya tadi. Kita bikin deh tuh ini plaintextnya. Ciphertextnya tadi adalah 0100. Karena kuncinya ya, kuncinya E ini dia cuma satu, sementara data banyak, maka kuncinya akan berulang untuk tiap karakternya. Hasilnya baru kita XOR-kan. XOR-nya adalah ini dia. Nah, ini XOR-nya. Sehingga pada saat data yang dikirim bukan hari ini, tapi bisa saja ini. Ini kita konversikan. Kita rubah lagi ke dalam untuk ciphertextnya dari menggunakan tabel ASCII-nya. Ya, berarti ini. Kita lihat ini. Nih. Berapa ini heksanya? Heksa 2 F, 2F. Nah, kita cari 2F itu bilangannya apa? Atau apa? Karakternya apa? Nah, ini. Ya, di sini. Jadi inilah kita lihat bahwa di kriptografi modern yaitu menggunakan apa namanya? Menggunakan bidang ilmu matematik dan menggunakan bidang ilmu komputer. Ya, ini kan bidang ilmu matematik nih, ya, dan juga menggunakan yang tadi ada kita lihat ada elektronnya, ya, ini semuanya. Jadi seperti ini yang kita pahami, ya, yang Anda bisa pahami. Tugasnya adalah, ya, tuliskan nama Anda minimal, ya, minimal itu 2 kata. Misalnya saya Esi Malais Sari Sakti, maka saya ambil Esi Malais. Ingat spasi itu ada kodenya juga ya. Esi Malais. Itu plaintextnya. Kuncinya adalah kita lihat di sini. Kuncinya adalah bilangan pertama atau huruf pertamanya. Jadi kalau Esi Malais huruf pertama saya kan E, maka kuncinya E. Tapi kalau misalnya nama Anda adalah Sukri Amir, gitu kan ya, maka kuncinya adalah S. Oke? Kalau sudah paham, silakan Anda buat, Anda kerjakan ya di kertas ataupun juga menggunakan Word boleh, upload ke portal. Jangan lupa Anda absen, berikan komentar di dalam video ini. Ya, demikian saya kira ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.